hanya mengangkat alis. Hubungan mereka bukan sekadar pelarian. Arlina memberinya lebih dari sekadar kelembutan. Wanita itu memanjakannya. Bahkan diam-diam memberinya bonus pribadi di luar gaji kantor. Uang tambahan itulah yang ia gunakan untuk memenuhi gaya hidup mereka, bahkan membantu adiknya kuliah. Semua butuh biaya, gumamnya dalam hati. Tapi, di sisi lain, Franz masih menyayangi Melody. Hanya saja, Arlina memberinya sesuatu yang tidak ia dapat di rumah. Kuasa, kelonggaran, dan kenikmatan. Setibanya di kantor, Melody langsung menuju lantai tertinggi tempat ruang kerja Rico berada. Di sepanjang lorong, ia menyaparkan rekan lain dengan senyum lebar. Beberapa bahkan berbisik. Kok bisa ya dia tahan kerja sama Pak Rico 2 tahun? Tapi, Melody tidak menghiraukan itu. Sesampainya di ruangan, Melody sempat mematut diri di kaca kecil sebelum mengetuk pintu. Masuk. Suara Rico terdengar dari dalam. Melody masuk dengan senyum semangat. Selamat pagi, Pak Rico. Rico menoleh dari layar laptop. Pria itu, seperti biasa, berpakaian rapi, jas hitamnya membingkai tubuh tingginya dengan sempurna. Wajahnya dingin seperti es. Kamu ceria sekali pagi ini, Mel. Harus dong. Masa datang kerja cemberut? Nggak enak dilihat, Pak. Sahut Melody sambil menaruh map di meja Rico. Mata pria itu melirik kalung di leher Melody. Itu baru, ya? Melody langsung memegang liontin di dadanya sambil tersenyum lebar. Hadiah dari suami saya, Pak. Anniversary. Perasaan saya sudah cerita deh. Kok tanya lagi? Pikun ya, Pak? Atau kehabisan topik pembicaraan? Rico mengangguk singkat. Kamu masih bisa senyum-senyum padahal cicilan kamu masih 12 tahun. Ya. Melody melotot kesal. Pak, saya jadi semangat kerja gara-gara Pak Rico nyindir mulu soal cicilan. Setelah percakapan singkat yang sedikit menyentuh sisi personal mereka, Melody kembali berdiri tegak dengan map di tangan. Pak, saya bacakan jadwal Bapak hari ini, ya? Ucapnya sambil menggeser layar iPad di tangannya. Rico mengangguk singkat. Wajahnya kembali serius. Jam 9, meeting dengan tim pengembangan properti pembahasan terkait proyek residensial baru di Bandung. Jam 11, ada conference call dengan investor dari Singapura. Setelah itu, lunch meeting dengan Pak Darwin dari Infinity Tuck di restoran Oishi. Rico memutar bolpen di jarinya. Oishi, aku lebih prefer tempat yang lebih private. Ganti ke lounge hotel saja. Siap, saya ganti. Lalu jam 2, visit lokasi pembangunan gedung Infinity Tower. Dan jam 4, rapat internal bersama para direktur. Rico mengangguk. Banyak, ya. Seperti biasa, Pak. Sibuk tapi penuh uang. Celetuk Melody dengan senyum kecil. Rico hanya meliriknya, lalu kembali menatap layar laptop. Kirim reminder ke semua divisi, dan siapkan semua dokumen presentasi untuk 2 meeting pertama. Aku mau semua rapi. Aku benci telat. Siap, Pak. Ucap Melody sambil mencatat di tabletnya. Kalau begitu saya ke ruangan saya dulu. Melody melangkah keluar ruangan. Begitu pintu tertutup, ia menghela napas sejenak. Meski sudah 2 tahun kerja dengan Rico, tetap saja pria itu memberi tekanan tinggi. Tapi Melody sudah terbiasa. Lagi pula, gajinya setimpal. Dan, entah kenapa, bekerja dengan Rico membuat hidupnya terasa lebih tertantang. Di dalam ruangan, Rico menatap layar monitor sejenak, tapi pikirannya melayang. Kata-kata Melody barusan, soal cicilan, soal berjuang, dan soal rumah tangga mengingatkannya pada sesuatu. Wanita yang tangguh. Ia menggeleng pelan, membuang pikiran itu. Fokus, gumamnya. Sementara itu, Melody sibuk mengetik email reminder, mengecek dokumen-dokumen presentasi,
dan menyesuaikan jadwal makan siang Rico sesuai permintaannya. Ia profesional, cekatan, dan tetap sempat senyum-senyum sendiri saat membalas chat dari suaminya. Chat yang sama sekali belum mengarah ke tanda-tanda pengkhianatan. Belum. Bab 6. Bayangan Melody. Melody baru saja menutup laptopnya ketika Rico berdiri dari belakang meja kerjanya. Pria itu mengancing jasnya setengah, lalu memandang Melody dengan tatapan datar seperti biasa. Ayo, makan malam bareng. Aku butuh bahas satu hal. Melody mendongak. Makan malam? Tanyanya, sedikit heran. Rico hanya mengangguk sekali. Tak ada penjelasan lebih. Tak ada senyum, apalagi belum berayuan. Hanya tawaran dingin yang justru membuat jantung Melody berdebar tak wajar. Mereka melangkah keluar kantor nyaris tanpa kata. Hujan gerimis baru saja reda. Aroma aspal basah bercampur angin malam menerpa pipi Melody. Mobil Rico menjemput mereka di lobi. Dan dalam diam yang aneh, Melody duduk di kursi penumpang depan, menahan gelombang rasa yang belum ia mengerti sepenuhnya. Rico mengajak Melody pergi makan malam ke sebuah restoran Jepang yang tenang dan eksklusif. Interior kayu hangat, lampu gantung bernuansa keemasan, dan iringan musik shamisen mengisi udara. Melody nyaris merasa salah kostum dengan blazer kantornya. Tapi Rico justru tampak lebih kasual saat melepas jasnya, membuka dua kancing atas kemeja, dan menggulung lengan bajunya. Melody menelan ludah saat secara tak sadar memperhatikan detail yang sebelumnya tak pernah ia fokuskan. Otot lengannya tegas, terbentuk, murni hasil latihan, bukan genetik semata. Seketika, wajah Franz dengan tubuh biasa dan perut sedikit membuncit melintas dalam benaknya. Melody langsung menepisnya. Astaga, apa yang aku pikirkan? Ia cepat-cepat mengalihkan pandangan ke arah pelayan yang datang membawa buku menu. Tapi ruangan terasa gerah. Sangat. Mungkin karena pencahayaan remang atau karena Rico duduk terlalu dekat. Ia mengikat rambutnya tinggi-tinggi ke atas kepala. Beberapa helaian rambut nakal jatuh di pelipis, memperlihatkan leher jenjangnya yang mulus dan wangi. Rico, yang semula sedang membuka ponselnya, tanpa sadar melirik dan terdiam. Pandangan Rico seperti terseret magnet ke arah tengkuk Melody. Ada daya tarik yang tak bisa dijelaskan. Aroma floral samar yang membuat detak jantungnya pelan-pelan berubah irama. Melody tak menyadari itu. Ia masih sibuk memilih makanan. Tapi pipinya mulai memerah. Ia tahu Rico memperhatikannya. Ia hanya tak berani menatap balik. Makanan yang mereka pesan akhirnya datang. Sushi, ramen, grilled beef, dan sake telah tersaji di atas meja. Mereka mulai makan dalam diam. Suasana menjadi canggung. Suara sumpit menyentuh piring jeti lebih keras dari biasanya. Untuk memecah suasana, Rico akhirnya bicara. Besok kamu revisi proposal dari tim marketing. Gaya bahasanya terlalu pasar. Melody mengangguk. Baik, Pak. Kamu tahu sendiri target kita kuartal ini. Aku butuh tim yang lebih tajam dari sebelumnya. Nada Rico masih seperti biasa. Dingin, dominan, dan intens. Tapi ada jeda panjang setelahnya, sebelum ia melanjutkan. Kapan suamimu pulang? Pertanyaan itu seperti semilu kecil yang menyentuh kulit. Melody mendongak. Tatapan Rico tajam, menelisik, tapi tak sepenuhnya bisa ditebak. Masih 2 hari lagi. Jawab Melody pelan, berusaha tak merasa aneh ditanya hal pribadi. Rico mengangguk tipis, lalu diam. Melody kembali menatap lengan berotot itu. Ia cepat-cepat mengalihkan pandangan ke sushi di piring. Suara di kepalanya saling berdesakan. Dia bosmu, Mel. Fokus. Jangan bodoh. Namun, tubuhnya tak sepenuhnya menurut. Rico mengambil sake dan menuangkannya ke gelas Melody. Ia melakukannya tanpa kata, tapi dengan gerakan pelan, hampir perhatian. Melody terpaku sejenak sebelum berdeham kecil. Terima kasih, Pak. Gumamnya.
Rico hanya mengangguk.